Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Atla Aziza dan NPM 4423210047. Saya dari Teknik Industri. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas analitika data, yaitu penerapan PCA untuk clustering data kinerja busi pada PT Mitra Komponen Otomotif. Nah, jadi PT Mitra Komponen Otomotif ini adalah salah satu perusahaan yang memproduksi spare part kendaraan, salah satunya adalah busi. Seperti yang kita ketahui, kualitas busi itu sangat penting karena dia sangat berpengaruh ke efisiensi pembakaran, terus ke konsumsi bahan bakar, bahkan ke emisi gas buangnya. Nah, dari banyaknya uji data ini ada dua uji utama. Yang pertama itu adalah uji waktu penyalaan, dan yang kedua adalah suhu operasi maksimum busi saat bekerja. Kemudian masalah yang muncul ini dari kan datanya makin lama makin banyak dan businya juga yang diujikan semakin banyak. Jadi itu dia akan rumit dan akan membingungkan nih nanti untuk dianalisisnya. Jadi di sini kita butuh PCA untuk menyederhanakan data tanpa menghilangkan informasi pentingnya. Nah, dari masalah yang muncul tadi ada tiga rumusan masalah yang diangkat. Yang pertama adalah bagaimana PCA diterapkan untuk menyederhanakan data kualitas busi. Yang kedua, bagaimana hasil PCA digunakan dalam clustering. Kemudian yang ketiga, bagaimana hasil clustering menggambarkan variasi performa busi. Nah, tujuannya juga sejalan dengan rumusan masalah, yaitu untuk menyederhanakan data, untuk mengelompokkan data, dan untuk menganalisis variasi performa produk untuk evaluasi pengendalian mutunya. Nah, kemudian di sini ada metodologinya. Yang pertama itu pengumpulan data sebanyak 10 sampel busi diambil dengan dua variabel utama, yaitu waktu dan suhu. Kemudian yang kedua adalah pra-pemrosesan data. Yang ketiga adalah proses PCA yang nanti dihitung agent value dan agent vektornya. Kemudian adalah yang terakhir adalah clustering, yaitu visualisasi dengan scatter plot. Nah, kemudian ini adalah data awal dan pemusatan. Nah, bisa dilihat untuk tabel 5.1 ini adalah data awalnya, di mana N ini adalah jumlah sampel, kemudian data X adalah waktu penyalaannya, dan Y itu adalah suhu operasinya. Untuk kolom terakhir, ini adalah average atau rata-rata. Untuk rata-rata X adalah 1,12, dan untuk rata-rata Y adalah 670. Setelah kita hitung rata-rata, kemudian kita pusatkan nih datanya dengan cara mengurangi masing-masing data ini dengan masing-masing average-nya juga. Kayak 1,1 dikali 1,12. Hasilnya adalah ini. Kemudian 0,9 kurangi 1,12. Terus selanjutnya, terus yang 720 ini dikurangi dengan 670. 490 dikurangi 670. Dan selanjutnya, nanti hasilnya adalah ini. Nah, kemudian selanjutnya, kita ke proses PCA-nya. Karena kita tadi sudah menghitung rata-rata, sekarang kita hitung ke simpangan bakunya, di mana data-data tadi yang kita sudah kurangkan ini, kita pangkatkan dengan 2. Ini, kita pangkatkan dengan 2, hasilnya adalah ini. Kemudian yang ini itu hasil dari perkalian ini dikalikan dengan ini. Kayak minus 0,02 dikali dengan 50. Hasilnya adalah minus 1 dan seterusnya. Kemudian untuk kolomnya ini adalah sum atau jumlah dari seluruh data tadi yang sudah dihitung. Kayak jumlah dari seluruh data ini adalah 0,2. Begitupun dengan jumlah dari seluruh data ini adalah 157.200. Dan jumlah dari seluruh data ini adalah 166,5. Nah, selanjutnya kita ini nih membentuk matriks covariance-nya. Nah, cara membentuk matriks covariance itu sama atau seluruh jumlah tadi kita bagi dengan N-1. Karena N tadi kita adalah 10, jadi dikurangi 1 adalah 9. Nah, kayak 0,2 ini kita bagi dengan 9. Hasilnya adalah 0,0251. Terus ini 157.200 dibagi dengan 9. Hasilnya adalah 17.466,66. Kemudian ini 165,5 dibagi 9 adalah 18,5. Nah, ini tuh sebenarnya angka-angka untuk matriks covariance. Nah, kita taruh di sini nih kolom yang matriks covariance ini. Untuk S1, X1 ini kita ambil dari data yang X1 ini. Dan yang X1,2 ini kita ambil dari data yang ini. Kemudian X2, X1 ini kita ambil dari data yang ini. Yang S2 ini. Kemudian yang X2, X maaf, untuk S2, X2 ini kita ambil dari data yang ini juga. Nah, untuk data yang ini kita taruh di kolom yang ini.
Nah, setelah dibentuk matriks covariance-nya, kemudian kita hitung agent value dan agent vektornya. Ini ada rumusnya dan bisa dihitung menggunakan kalkulator atau Excel. Nah, ini adalah untuk agent yang pertama, dia itu sangat besar, dia bisa menjelaskan hampir seluruh data, yaitu 99,99% variasi data. Sedangkan untuk agent yang kedua ini dia sangat kecil nih, hanya 0,003% data. Jadi nanti kita bisa fokus aja ke agent yang pertama. Dan agent kedua kita bisa abaikan karena dia nilainya sangat kecil. Nah, kemudian ini adalah agent vektornya. Setelah kita dapatkan agent value dan agent vektor, kita kemudian transformasi datanya. Nah, transformasi data ini kita hasilkan dari data yang kita pusatkan tadi. Kemudian kita kalikan dengan agent vektornya nih masing-masing. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, untuk S1 itu suhu kerja karena prinsipal komponen satu ini itu tadi didominasi dengan suhu kerja. Suhu kerja lebih mendominasi daripada tadi waktu penyalaan. Nah, kemudian untuk yang prinsipal komponen 2 itu bisa diabaikan atau X2-nya itu bisa diabaikan karena tadi nilainya sangat kecil. Nah, setelah kita transformasi datanya, kita visualisasikan dengan scatter plot menggunakan Excel. Nah, saya menempelkan dua scatter plot, di mana ini adalah sebelum ditransformat atau sebelum di PCA, dan ini adalah yang satunya adalah sesudah ditransformat atau sesudah di PCA. Nah, bisa kita lihat sebelum ditransformat itu datanya menyebar dengan parameter itu adalah suhu kerja dan waktu penyalaan tadi. Namun kita belum tahu nih mereka menyebar polanya gimana. Kayak masih belum jelas. Kemudian sesudah di PCA kan tadi datanya direduksi ya dengan prinsipal komponen satu itu lebih utama dan lebih besar. Dia bisa mewakili seluruh data hampir 99,99% dengan didominasi suhu kerja. Jadi karena tadi kita hanya fokus ke X1 saja, X2-nya ini nggak usah dihiraukan. Jadi nanti adalah hasil PCA-nya hasil clusteringnya adalah ini, di mana untuk clustering yang pertama adalah dengan suhu tinggi itu dia berkisar di atas 100.000, positif 100.000. Nah, kemudian untuk clustering standar itu berkisar antara minus 50.000 sampai dengan plus 50.000. Nah, untuk yang suhu rendah atau efisien itu di bawah minus 100.000. Ini dia di sini. Nah, untuk sedang itu dari sini ke sini. Nah, untuk tinggi itu dari 100 ini ke sini. Nah, ini data-datanya bisa kita lihat mereka masuk kemana. Nah, itu adalah hasil clusteringnya. Nah, jadi untuk kesimpulannya adalah PCA itu berhasil mereduksi data tanpa kehilangan informasi pentingnya. Suhu kerja adalah faktor utama dalam variasi kualitas busi. Kemudian clustering mengidentifikasi tiga kelompok produk. Yang pertama adalah performa tinggi, kemudian yang standar dan yang efisien. Nah, hasil dapat digunakan untuk pengendalian mutu dan pengambilan keputusan produksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.